Kembali lagi di channel YouTube Info SKB, sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam eh, kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan video-video dari kita ya. Hari ini kita akan membahas tentang soal tryout pertama dari Info SKB, yaitu kompetensi pedagogik nomor 1 sampai dengan 10. Ayo kita mulai. Marilah kita mulai dengan berdoa. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat kita semua. Soal yang pertama. Guru meminta anak untuk mengumpulkan informasi tentang tugas bagian kebersihan dengan cara mewawancarai petugas kebersihan. Keputusan guru tersebut dilandasi oleh pemikiran A. Progresivisme, atau B. Konstruktivisme, atau C. Humanisme, atau D. Behaviorisme, atau E. Kognitivisme. Jawabannya adalah B. Konstruktivisme. Penjelasannya, kalau progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Kalau konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang dipelajarinya dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya. Kata kunci di konstruktivisme ini ada belajar, ada membangun, dan kemudian konsep. Nah, di dalam soal tersebut, itu ada yang kemudian aktivitas anak mencari tahu tentang apa yang dipelajarinya. Jadi, lebih tepatnya ke konstruktivisme. Kalau teori behaviorisme lebih menekankan kepada perubahan perilaku melalui stimulus dan respon. Kemudian, kalau teori belajar humanisme memfokuskan pembelajaran pada pembangunan kemampuan positif siswa. Teori ini membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Kalau kognitivisme menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Jadi kalau progresivisme itu lebih ke arah kemajuan, konstruktivisme itu berbasis pengalaman dengan melakukan sendiri, humanisme itu lebih kepada memanusiakan manusia, jadi dia berusaha untuk mencari potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Kemudian behaviorisme itu tentang perilaku, kata kuncinya perilaku, perubahan perilaku, dan kognitivisme itu lebih kepada proses yang menekankan pada akal pikiran manusia. Soal yang kedua. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret, merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, atau B. 2-7 tahun, atau C. 7-11 atau 12 tahun, atau D. 11-12 sampai dengan 14-15 tahun, atau E. 15-17 tahun. Jawabannya adalah C. 7-11 atau 12 tahun. Penjelasannya, di dalam teori berpikir kognitif biasa itu terjadi beberapa tahapan-tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu dari lahir sampai ke 2 tahun. Yaitu ciri-cirinya dalam tahap sensori motor menggunakan perasaan dan aktivitas motorik untuk memahami realita. Berkembangnya konsep dan perencanaan sepanjang interaksi fisik dengan lingkungannya awalnya bergantung pada gerakan yang reflektif, sampai pada akhirnya memahami gerakan yang disengaja. Perilaku meniru,
berkembangnya kemampuan untuk bergerak secara berurutan hingga mencapai tujuan. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional, yaitu ditandai dengan egosentris, berfokus pada satu dimensi dalam pemecahan masalah, tidak dapat mengadopsi sudut pandang alternatif, mengembangkan kemampuan untuk mengkategorikan objek melalui perbandingan langsung, secara bertahap mampu menyaring makna kata, dan belum mampu memutar kembali sebuah kejadian. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yaitu mulai mengoperasikan pemikiran yang logis, meskipun masih sedikit tersisa pemikiran konkret, tidak bisa memecahkan masalah yang abstrak atau berupa dugaan sementara, mengembangkan kemampuan untuk mempertimbangkan lebih dari satu dimensi dalam pemecahan masalah, mampu mengadopsi sudut pandang alternatif lain, secara mental mampu mengkategorikan objek tanpa perbandingan langsung, atau yang lainnya adalah mampu memutar kembali sebuah kejadian. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal, usianya 11-18 tahun ke atas. Tidak lagi terbatas pada pemikiran konkret, mampu secara mental menggeneralisasi dan berpikir secara abstrak, memahami analogi, menggunakan bentuk bahasa yang kompleks, termasuk metafora dan sarkasme, mampu menyampaikan alasan secara fleksibel dan lisan melalui masalah yang kompleks, mampu menyampaikan alasan melalui pengujian dugaan sementara. Jadi yang paling tepat adalah pada tahapan operasional konkret, yaitu 7-11 atau 12 tahun. Soal yang ketiga. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual, atau E. Psikomotor. Jawabannya adalah sosial emosional. Pembahasannya, perkembangan emosional adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kognitif itu berkaitan dengan akal pikiran manusia atau intelektual. Kalau moral itu berkaitan dengan attitude atau sikap atau karakter yang kemudian menjadi pedoman dalam berperilaku. Kemudian spiritual berkaitan dengan religiusitas seseorang, dan psikomotor berkaitan dengan gerak atau praktik-praktik yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Tejo selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat, atau E. Komprehensif. Jawabannya adalah A. Sahih. Penjelasannya, kriteria penyeleksian dalam materi pembelajaran 1. Sahih, atau materi yang akan dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenarannya dan kesahihannya. Pengertian ini juga berkaitan dengan keaktualan materi, sehingga materi yang diberikan dalam pembelajaran tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang kedua, tingkat kepentingan. Yang ketiga adalah kebermanfaatan. Yang keempat, layak dipelajari. Yang kelima, menarik minat. Dan selanjutnya adalah komprehensif atau yang bersifat menyeluruh. Tetapi di dalam konteks pertanyaan tersebut, itu lebih mengarah kepada
Sahih karena ada kata kunci yang kemudian ada yaitu teruji kebenarannya. Jadi ketika kita mengerjakan sebuah soal apapun, kita perlu memahami kata kunci yang ada di dalam soal tersebut. Soal selanjutnya adalah fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan, atau E. Pencapaian kompetensi inti. Jawabannya adalah B. Pencapaian kompetensi dasar. Pembahasannya, tujuan pembelajaran itu akan menjadi penanda di dalam pencapaian indikator. Indikator akan menjadi sebuah penanda di dalam pencapaian kompetensi dasar. Kompetensi dasar akan menjadi sebuah penanda di dalam ketercapaian kompetensi inti. Dan kompetensi inti akan menjadi sebuah penanda untuk ketercapaian standar kelulusan. Itu adalah alur yang kemudian ada. Namun, pada kesempatan kali ini, kami mengadakan klarifikasi dan ralat bahwa pada soal tryout yang pertama, setelah kami cek ada kesalahan penginputan data. Sehingga ketika Bapak Ibu menjawab A sampai E, tidak ada yang benar. Karena setelah kami cek, kunci jawaban yang seharusnya adalah B, namun belum dimasukkan ke dalam sistem. Tetapi hari ini kami menegaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa jawaban yang benar adalah B, yaitu pencapaian kompetensi dasar. Karena ini sudah menjadi pedoman, yaitu tujuan pembelajaran jadi pedoman indikator, indikator jadi pedoman kompetensi dasar menjadi pedoman kompetensi inti, dan kompetensi inti menjadi pedoman standar kelulusan. Pak Budi melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan beruntun atau penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Budi tersebut merupakan model pembelajaran A. Project Based Learning, B. Discovery Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry, atau E. Cooperative Learning. Jawabannya adalah Problem Based Learning. Pembahasannya, kalau PJBL, Project Based Learning itu kata kuncinya adalah ada proyek. Proyek itu dia akan membuat sebuah produk dan kemudian jangka waktunya cukup lama untuk mengerjakan sebuah proses itu. Discovery itu adalah penemuan. Kalau PBL itu pembelajaran berbasis masalah, dan di dalam soal tersebut ada kata kunci yang kemudian ada yaitu menggunakan masalah sebagai langkah awal. Artinya basisnya adalah masalah. Selanjutnya adalah inquiry, itu penemuan hal-hal yang benar-benar baru. Ada kooperatif yang artinya juga berkelompok. Sekarang kita akan bahas tentang perbedaan inquiry dan discovery. Ini yang kemudian biasanya kita menjadi topik dalam pembahasan di berbagai macam kelompok. Kalau inquiry lebih pada penyelidikan suatu masalah yang secara ketat menggunakan metode ilmiah. Sedangkan discovery tidak harus menyelidikkan masalah, tetapi dapat berupa penemuan yang biasa dan dapat juga memecahkan persoalan yang tidak konkret. Artinya inquiry itu menemukan hal yang benar-benar baru atau si peneliti ini belum pernah menemukan itu. Tapi kalau discovery bisa jadi penemuan itu sudah pernah dilakukan tetapi dia membuat kembali. Soal selanjutnya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan
Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan intake siswa. C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. D. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan intake siswa. Atau E. Intake siswa, daya dukung dan sarana prasarana. Jawabannya adalah C. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. Pembahasannya adalah intake itu kemampuan awal siswa, kompleksitas kesukaran materi, dan daya dukung sarana dan prasarana yang kemudian didapatkan oleh sekolah. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar, atau E. Nilai siswa. Jawabannya adalah pedoman observasi. Pembahasannya sudah jelas. Pedoman observasi dilakukan untuk kita menilai perilaku siswa di dalam proses pembelajaran. Soal selanjutnya. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada aspek A. Objektivitas, B. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh, atau E. Ketepatan. Jawabannya adalah objektivitas. Pembahasannya ada 9 prinsip dasar penilaian. Ada sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Teruji benar. 2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena keterbutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran ketercapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan 9 adalah akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, soal tentang penguasaan kompetensi. Menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. Tujuan penilaian, B. Prinsip penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Hasil penilaian, atau E. Keberhasilan pembelajaran. Jawabannya adalah fungsi penilaian. Sudah cukup jelas, fungsi penilaian itu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah menguasai suatu kompetensi.